Dan Bapak Munjan juga memberi amanat, kalau tidak mau terjadi apa-apa dengan pihak sekolah ataupun yang lainnya, alangkah baiknya biar bis ikut-ikut. Bu, kok nggak ada penumpangnya, masih ikut kita piknik atau study tour ke Bandung? Nggak apa-apa, itu ada anak-anak kok, anak-anak sekolah juga. Itu yang bilang bu guru agama saya. Oh, berarti lokasinya sekolah gaib ini ada di situ? Sekitar ya, paling jaraknya seberang jalan Mas. Di situ juga ada perkampungan Mas. Ternyata orang saya sekolah di sana kan 3 tahun. Tiap setahun sekali aja pasti ada orang yang meninggal. Sudah siap ya Mas? Siap. Siap. Oke. Dit, mlebu wae tutup. Arep mlebu apa ning jero? Oh, arep tutut ya wes ning jero. Oke. Ini udah siap gitu? Siap. Oke, kamera on. Kamera on. Oke. On. On. Silakan Mas. On. Oke. Siap ya Mas? Siap. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan bercerita sendiri, melainkan kembali menghadirkan narasumber. Nah, kebetulan narasumber kita ini datang dari lokasi yang agak jauh gitu ya Mas. Ada di lereng gunung. Ini mau tak sebutkan enggak? Enggak usah disebutkan ya. Akan tetapi cukup jauh lah, memakan waktu ke sini, dan ini sudah minum es teh gitu ya Mas. Minum es teh ya. Alhamdulillah ya, seger ya. Seger. Oke, jadi kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Biar rencang-rencang ini, biar sebelum mendengarkan ceritanya ini juga mengenal lebih dekat dulu. Oke, kenalin dulu. Namanya siapa Mas? Namanya Ramadan. Ramadan. Oke, Mas Ramadan sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Salam untuk keluarga. Gitu Mas. Ini datang jauh-jauh dan mau menceritakan satu kisah yang tentunya berkaitan dengan hal mistis ataupun hal ganjil ya Mas. Horor gitu ya. Horor. Ini yang mau diceritakan tentang apa Mas? Ini itu kejadiannya 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Ya, waktu saya study tour. Study tour. Sekolah itu. Sekolah. Ya. SMP atau? SMP. SMP dulu. SMP. Oke. Ada kejadian apa Mas? Kejadiannya itu waktu saya study tour itu ada bis satu rombongan tidak kasat mata. Satu bis, satu rombongan itu tidak kasat mata. Iya. Penumpangnya itu tidak kasat mata. Bisa dikatakan itu seperti bus hantu gitu. Iya. Bus setan. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Terus? Itu awal kejadiannya tuh waktu itu kan dari pihak sekolah cuman pesen 2 bis. Ya, pas hari hanya pas datangnya itu 3 bis. Nah, bis yang ketiga ini bis itu maksudnya. Oke, mungkin tahan dulu ya Mas. Ini biar rencang-rencang ini penasaran. Dan seperti apa keseruan, seseru apa, seseram apa kisah dari Mas Ramadan ini ketika melaksanakan study tour dulu ketika SMP ya Mas. SMP. Baik, tanpa berlama-lama, Sugeng Rawuhing segmen Dia Datang. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun. Baik, Mas Ramadan ini bisa dibagikan sama rencang-rencang kisahnya ini. Bisa Mas. Ya, kejadiannya itu tahun 2001. 2001. Berarti 21 tahun. 21 tahun yang lalu. Ya. Waktu saya SMP kelas 2. Oh, jenengan masih SMP dulu. Iya. Itu pas acara study tour sekolah. Study tour. Sehabis ujian
sekolah lah. Oh, habis tes itu ya? Habis tes. Nah, di Rembuk ada 2 tujuan, ada Jakarta sama Bandung. Nah, ditentukan itu yang Bandung. Yang Bandung. Ada 3 tujuan. Cibaduyut, Museum Geologi sama Tangkuban Perahu. Oke. Nah, di sini Mas ya, awal cerita mistisnya itu di sini nih. Nanti saya akan ceritakan. Soalnya ini ya walaupun sudah cerita lama, cuman saya masih ingat betul. Oke, masih teringat. Teringat. Soalnya itu sempat booming sih dulunya. Oh, di lingkungan di sekolah itu. sekolah. Nah, namanya Bisetan. 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 Itu sempat booming dulu ya? Sempat booming. Oke. Nah, awal kisahnya pas dari pihak sekolah pesannya cuma 2 bis. Pesan 2 bis. Pesan 2 bis. Pas hari hanya datangnya 3 bis. Nah, yang jadi pertanyaan, ini bis ketiganya itu bis apa, Mas? Oh, jadi pesan pihak sekolah 2. 2. Oke, yang datang 3. Yang datang 3. Oke, terus? Nah, ditelusuri, ternyata yang bis yang terakhir ini ada yang pesan. Oh, ada yang pesan gitu? Iya, cuman bukan dari pihak sekolah saya. Oh, oke. Di situ ya gimana ya, sempat panik lah. Geger. Satu sekolah geger. Gimana nih? Orang pesannya cuma 2 bis, yang datang 3 bis. Ini yang pesen siapa? Oke. Yang tadinya rencananya jam 8 berangkat, jadi mulur ya Mas, mulur 2 jam. Gara-gara itu Mas? Gara-gara permasalahannya bis satunya itu. Ya terus wali murid, orang tua wali murid, guru sama apa tuh? Pihak bis. Pihak bis sama warga setempat. Oke. Itu musyawarah rembukan lah. Oke. Rembukan, ditanyain. Nah ini yang bis ketika itu bis siapa? Yang pesen siapa? Orang dari pihak sekolah saya itu pesennya cuma 2 bis. Kan ganjil Mas di situ Mas. Iya. Ganjil kan. Iya. Nah, cuman dia demi keselamatan bersama, akhirnya dari masyarakat setempat istilahnya apa ya? Memutuskan. Menasihati, kalau enggak memberi saran untuk datang ke orang pintar kayak orang juru kunci. Oh, kuncen gitu. Kuncen di desa tersebut. Oke. Ya. Di lokasi sekolahan. Di lokasi Mas Ramadan. iya, dekat sekolahan lah. Sekolahan. Nah, langsung dari pihak sekolah nggak butuh waktu lama, langsung bergegas kan, pergi ke Kuncen ditemani sama warga. Nah, setelah Pak Guru datang ke sana sama warga setempat, kan ingin tahu sebenarnya yang pesen 3 bis ketiga itu siapa. Setelah Kuncennya itu ya istilahnya kayak ritual apa ya, gimana ya, saya nggak tahu ya. Nah itu just di ritual, pas di ritual itu kuncinya, oh ini emang benar ada yang pesen Pak, cuman bukan dari pihak sekolah jenengan. Tuh makin panik kan, guru sama warga. Lah emang yang pesen siapa Pak? Yang pesen siapa? Ternyata bapak kuncinya itu ya tidak langsung apa, jujur apa namanya, langsung jujur gitu. Iya langsung jujur, cuman blokosuto enggak, cuman dikasih kayak kunci aja, kata kunci. Sebenarnya ada yang pesen. Oke. Di tempat ini nama sekolahnya sama sekolah jenengan. Oh, jadi nama sekolahnya itu sama dengan sekolahnya Mas Ramadan? Iya. Oke, tapi itu gaib? Tapi itu gaib? Iya. Oke. Jadi bisa diceritakan ini Mas, itu kan tadi awalnya gitu ya. Terus coba diceritain, aku pengen ngerti soal ini, penasaran. Berarti berangkat dari sekolahan itu kan study tour, jadi tidak itu study tour ya? Study tournya jadi. Oh, jadi. Ya setelah itu pergi ke Kuncen kan, sudah clear sama bapak Kuncennya.
dan Bapak Munjan juga memberi amanat kalau tidak mau terjadi apa-apa dengan pihak sekolah ataupun yang lainnya, alangkah baiknya biar bis ikut-ikut sampai dari awal kita berangkat sampai kita pulang. Berarti ikut bersama piknik study tour bersama sekolahan saya. Ini berarti bisnya itu real nyata, ada sopirnya ya? Bisnya real nyata. Ada sopir itu? Ada sopir, ada kondektur. Cuman penumpangnya yang tak kasat mata. Ini diizinin berarti berangkat gitu? Iya, diizinin. Ya dengan terpaksa atau mendesak dari pihak sekolah ya udah mau gimana lagi, orang udah rencana berangkat, masa mau dibatalin? Uangnya hangus. Berarti berangkat dari sekolahan itu jam berapa Mas itu dulu? Berangkat dari rencananya sih jam 10 karena kejadian tadi ada bis goib tadi, jadi mulur 2 jam. Mulur 2 jam? Mulur 2 jam. Duhur berangkat? Enggak, kita berangkat malam kok Mas. Malam? Iya, jam 8 malam. Jam 8 malam? Ya, mulur 2 jam jadi jam 10 baru berangkat. Iya, jam 10. Jadi langsung ke Bandung itu? Ya, ke Bandung, 3 bus total? 3 bus total. Di perjalanan ini menuju ke Bandung ada sesuatu yang aneh enggak Mas? Ya, dari awal juga sudah aneh. Orang pas pemberangkatan aja kan pastinya dipanggilin. Bis 1 ini anak, bis 2 dikumpulin, diabsen kan. Nah, pas bis ketiga ini mau ngabsen siapa, orang nggak ada anak-anak. Ya kan? Cuman kan secara simbolis saja kondektur sama supirnya tetap membukakan pintu Mas, seolah-olah itu ada penumpang yang masuk. Ini jadi pertanyaan aku yo, supirnya sama kondektur ini ngebawa, waduh iya aku yo. Jadi itu berangkat, setelahnya berangkat? Setelah itu berangkat. Berangkat plus biasa runtung-runtungan Mas. Beriringan ya kan, 1, 2, 3, bis A, bis B, bis C. Nah, waktu di tol itu, kan sempet kayak agak macet jadi kan nggak masuk pintu tolnya kan, nggak selalu bareng lah. Pas itu mau nyalip, yang bis ketiga itu yang nggak ada penumpangnya, mau nyalip kan, otomatis kan lewat di samping saya. Lewat di samping saya, itu ya pada kaget, Bu, kok nggak ada penumpangnya, masih ikut kita piknik atau study tour ke Bandung? Nggak apa-apa, itu ada anak-anak kok, anak-anak sekolah juga. Itu yang bilang bu guru agama saya. Bu guru agama dari Mas Ramadan bilang gitu. Emang ada Bu, orang kosong, melompong, pas kalau bis jalan kan pasti itu lampunya padam Mas. Otomatis nggak ada bayangan-bayangan di dalam bus itu ya? Iya, otomatis pelompong kan. Nah, katanya bu guru saya, tapi katanya ada bu guru agama itu? Iya. Mereka itu ya kayak anak-anak piknik lah, ceria, bermain sana kemari. Cuman yang lihat cuman bu guru saya. Kalau anak-anak nggak pada lihat. Berarti guru agama itu yang lihat. Mungkin punya kelebihan mungkin punya kelebihan. Itu ya, yang penting kita nggak rusi mereka juga nggak rusi kita. Mungkin mereka juga ingin study tour lah istilahnya. Jadi kemungkinan besar itu di dimensi lain juga ada sekolah mungkin ya? Mungkin. Lah itu berarti sampai Bandung itu lancar Mas? Sampai Bandung alhamdulillah lancar. Cuman kan waktu kita datang ke tempat wisatanya, ya otomatis orang-orang sana kan jadi penasaran Mas. Ini bis kosong kok dibawa dari Jawa nyampe ke tempat wisata Bandung gitu ya? Bandung kan jauh, ke Bandung kan jauh Mas. Jauh lah ya. Kok nyampe ke Bandung? Lah ngapain ikut? Karena bis itu kosong ya? Pada heran gitu? Pada heran. Orang juru parkirnya sana, Mas ini bis kosong kok. Bis ini, yang lainnya penumpang penuh.
Yang bis ketiga nggak ada penumpangnya, tapi masih tetap ikut mas. Juru parkir aja bingung. Bingung. Cuman kan ya mungkin silent lah. Diem aja gitu. Diem aja. Setelahnya itu jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Ya biasalah kalau piknik pada kesana. Nah pas malamnya itu mas. Malamnya kita ya merinding gimana ya. Bu, pada nanya bu, itu yang bis ketiga emang ada penumpangnya bu? Dan nanti kalau kita ikut lagi sini tiba-tiba nongol gimana bu? Ya nggak apa-apa, udah main aja kayak kalian. Cuman kan alhamdulillah saya nggak ada kejanggalan lah, nggak dijailin, alhamdulillah. Iya, mungkin kitanya baik, sana juga baik ya. Mungkinnya kayak gitu. Berarti tidak ada ini mas, teman-teman juga tidak ada yang aneh-aneh gitu di situ. Ya, itu kan saya kurang tahu juga, cuman biasalah kalau anak SMP kan blok-blokan mas. Ya, geng-gengan lah, geng-gengan ya. Gitu saya geng sini, nggak tahu geng sana kan. Iya, makanya pas malam itu ya sempat nggak pada tidur itu, karena memikirkan bis yang tadi. Jadi agak khawatir ya. Agak khawatir, takutnya kan ada yang diajak kemana gitu kan. Gitu. Jadi guru sama siswanya juga harap-harap cemas. Jadi rame-rame begadang gitu. Rame begadang. Gitu ya. Yang kasihan ya gurunya pastinya. Gurunya ya. Iya, jagain kita sih. Tadi itu Bu guru agama ya yang bisa lihat. Guru. Itu bilang enggak, maksudnya kalau sosoknya serem atau enggak gitu enggak? Sosoknya itu ya seperti kita. Sama berarti. Sama. Cuman kan waktu itu bayangannya cuman hitam-hitam itu gimana? Bayang-bayang aja. Bayang-bayang aja. Bayang-bayang aja. Yang nengok nggak tahu juga sih. Wajahnya ya mungkin kayak anak kecil seumuran SMP lah kayak kita. Jadi tidak ada yang aneh gitu. Tidak ada yang aneh. Alhamdulillahnya. Tapi tidak semuanya bisa lihat gitu mas. Enggak semuanya. Itu aja yang lihat, cuman ya yang punya kelebihan lah. Yang punya kelebihan. Ini benar-benar real loh. Real ini. Ya. Real. Jadi jenengan ini sama teman-teman berarti di Bandung. Itu 1 hari 1 malam. Saya itu berarti 2 malam sih mas. 2 malam berarti. Di Bandung 2 malam. Di Bandung. Itu istirahat di mana, tidur dulu? Ya tidur kita ada penginapan sih. Ada penginapan. Nah waktu di penginapan ini ada sesuatu yang aneh enggak yang berhubungan dengan ini bisnya itu? Ya kalau yang saya rasain cuman kayak bau-bau wewangian kayak melati aja. Kayak bau berseliweran gitu. Gitu di penginapan? Iya, cuman kan saya positif thinking aja. Takutnya kalau kita takut, sih sananya malah muncul. Malah muncul gitu. Iya. Jadi kita bikin happy aja lah. Happy aja. Iya. Berarti selama 2 malam lah itu ya di Bandung. 2 malam. Waktu kita datang ke Cibaduyut, yang bis ketiga pasti orang-orang pada nanyain Pak. Gitu ya. Iya. Kenapa bis ini sampai jauh-jauh dari Jawa nyampe ke sini? Kan pertama kan kita menuju ke Cibaduyut. Museum Geologi dulu. Geologi. Museum Geologi dulu. Terus Museum Geologi yang kedua langsung menuju ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Ya sama, nanyanya, Mas ini bis apa? Kok nyampe ikut? Bis ketiga ini. Padahal nggak ada penumpangnya. Dari Bandung ini langsung pulang menuju ke sekolahan? Langsung menuju ke sekolahan. Nah, ketika pulang ini ada sesuatu yang aneh enggak mas? Nah kan yang tempat terakhir kan kita ke Cibaduyut biasa terakhiran belanja oleh-oleh gitu. Oleh-oleh buat sanak saudara. Nah pas waktu pulang itu ya kejadiannya sebenarnya nggak ada kejadian sih. Cuman yang saya takutkan itu bisnya itu bis ketiga itu bis apa? Ya saya tidak bisa membayangkan Pak sopir sama kondektornya tuh dari awal berangkat sampai kita pulang. Nah itu mandang spion belakang apa enggak, apa lurus, apa kondektornya cuma nemenin di depan, tapi kayaknya diem, sunyi, nggak ada bunyi musik-musik apa-apa. Sama sekali. Bis itu senyap. Senyap. Awalnya ya merinding gimana ya. Pulangnya
nyelip ya kayak bis kosong nggak ada penumpang udah. PP itu berarti senyap. Senyap. Bis. Tiap perjalanan itu senyap. Oke. Jadi setelah pulang ini ada ini nggak Mas? Apa ada penjelasan di sekolah atau bagaimana gitu? Dan kita udah terakhir kan Cibaduyut, kita pulang di perjalanan ya sama yang lihat cuman yang orang-orang tertentu aja. Kita itu nggak pernah lihat Mas. Kayak aku juga nggak punya kelebihan sih. Sampai di rumah, terus udah kan kita turun semua, turun. Nah yang bis terakhir ya kayak seperti biasa. Apa namanya? Tetap membukakan pintu. Pintunya dibukain. Depan belakang. Takutnya kan mau ada yang lewat apa gimana, nggak. Prosedurnya kayak gitu sih. Oh memang. Memang kalau penumpang turun atau berangkat buka semua, jadi nggak tutup selamanya Mas bisnya. Tutup kan. Ya orang-orang pada nanya, Pak Guru, pihak sekolah, Mas gimana tadi perjalanan? Sopir sama kondektornya itu. Ya alhamdulillah nggak apa-apa Mas. Kita ikutin saran dari kunjanya, terus ngikutin kemanapun anak-anak piknik kan. Takutnya kalau nggak diikutin terjadi apa-apa, kecelakaan atau gimana kan kita nggak mau. Hal yang nggak diinginkan. Berarti itu sampai di sekolah lagi. Sampai di sekolah lagi. Nah selesainya pas bisnya pada pulang, lah ini yang bis terakhir nih dipending dulu sama pihak sekolah. Oh nggak boleh pergi dulu? Iya nggak boleh pergi karena kita mau musyawarah lagi. Ini kelanjutannya gimana Mas? Apakah bis ini boleh pulang? Takutnya kan masih ada yang ketinggalan Mas. Orang tuanya nyariin kan? Iya. Kan biasa kita manggil kuncan lagi. Kuncannya dipanggil lagi. Dipanggil lagi kuncannya. Gimana? Bis yang ini apakah boleh pulang? Nah, ya mungkin ritual lagi kan bapaknya. Ritual lagi. Kuncinya untuk memastikan bahwa bis tersebut tidak ada penumpang yang ketinggalan. Penumpang gaib. Iya, penumpang gaib. Nah, tadi di kayak ritualin, sudah. Nah, bapak kuncinya ngomong, udah ini udah nggak apa-apa, udah pulang semua, udah aman, dipersilakan pulang bisnya. Jadi Pak Kuncinya ini menjelaskan ya Mas, ini berarti memang anak-anak sekolah dari alam lain gitu? Ya akhirnya bisa itu menjelaskan itu. Dijelaskan sama juru kunci. Dijelaskan dari juru kunci. Cuman yang bapak sopir sama kondektornya itu pulang dulu. Soalnya nggak mau kalau dengar ntar malah runcer Mas. Kedepannya ya, kedepannya kan nyebar. Khusus area sekolah aja. Berarti nggak mau kalau perusahaan bisnya ini nanti jadi ini gitu ya, kerugian lah gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi setelah bis sama bapak kondektor pulang, baru juru kuncinya itu kuncinya ngomong sama pihak sekolah. Sebenarnya kayak gini Pak. Kayak gini gimana? Iya tadi dari awal jenengan study tour itu kan jenengan pesennya cuma 2 bis, yang datang 3 bis. Nah yang 3 bis itu sebenarnya ada SMP atau sekolahan dari pihak gaib alam lain. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa harus bersampingan sama sekolah saya? Berarti lokasinya sekolah gaib ini ada di situ? Sekitarnya, paling jaraknya seberang jalan Mas. Seberang jalan. Itu juru kuncinya yang bilang? Iya, juru kuncinya. Di situ juga ada perkampungan Mas, ternyata. Kan bongkar semua kan, daripada penasaran. Jadi ya gimana ya, saya juga mau dengerin sampai sana, cuma takut merindingan.
Tapi kuncinya ngomong seperti itu. Jadi tadi yang pesen dari sekolah memang gaib. Oke. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa bisa bayar cash ke sana, Mas? Ke pihak agen gitu. Saya nggak tahu. Itu misterinya ya? Misterinya kayak gitu. Bayar uang itu? Bayarnya. Orang itu sudah lunas kok. Sudah lunas. Bis datang. Kan nggak mungkin lah. Belum bayar, bis datang. Oke, belum bayar itu datang nggak mungkin ya? Nggak mungkin, mesti. Yang jadi pertanyaan, kenapa bis ini sudah bayar, udah ACC semua lah, tinggal jalan. Nah, ternyata itu SMP kok. Oke, misterinya itu kok bisa bayar lunas ya, Mas? Iya, misterinya sampai sekarang belum terpecahkan itu. Sampai 21 tahun ini belum terpecahkan. Nggak ada. Itu ya kalau di film-film itu kan biasanya uangnya jadi daun gitu Ya, ya. biasanya jadi daun. Itu nggak ada kabar tentang Nggak ada itu kabar. sama sekali. Takutnya kan kalau dari daun gimana, perusahaannya juga nggak mau nanggung ya kan. Oke, jadi ini benar-benar dari awal berangkat udah ada keanehan ya, Mas? Udah ada kenaikan sih. Sampai pulang, tapi alhamdulillah selamat semua. Tapi alhamdulillah selamat. Nah, setelah bapak kuncinya udah cerita, dari pihak sekolah suruh bikin kayak selamatan. Oh, oke. Istilahnya kayak syukuran lah, syukuran buat nanti kedepannya. Oke. Ya, akhirnya kita manut aja sama kuncinya ya. Kalau zaman dulu kan terkenalnya kan apa-apa kuncen. Iya, oke. Kalau sekarang ya nggak tahu. Oke, udah ada Mbah Google. Iya, ada Mbah Google mungkin. Jadi dulu syukuran itu bikin kayak tumpeng itu. Kayak tumpeng. Jadi pihak sekolah bikin kayak tumpeng. Alhamdulillah tadi study tour kita aman-aman saja. Walaupun ada ya bis keganjilan gitu lah. Yang bis pihak ketiga itu penumpangnya tak kasat mata, ikut piknik dari berangkat 3 tujuan sampai pulang. Gimana rasanya diikutin sama kayak gitu, Mas? Oke, jadi study tour ini agak happy merinding. Iya, happy merinding lah. Lah kuncinya ini menjelaskan enggak, Mas? Menjelaskan maksudnya ini benar-benar memang itu siswi-siswi gaib ini, siswa-siswi gaib ini memang dari kampung situ, sekitaran situ, kampung gaib yang kampung gaib itu emang. Oh, berarti anak-anak jin gitu ya, Mas? Iya. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar. Saya juga. Berarti jadi sekolah juga ya, Mas? Sekolah juga, saya juga heran. Di situ ada sekolahan. Ada sekolahan ya? Iya, ada sekolahan, ada perkampungan. Orang saya sekolah di sana kan 3 tahun. Tiap setahun sekali aja pasti ada orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal di sekolahan atau di tempat depannya sekolah saya. Oh, jadi yang katanya lokasi sekolah gaib ini. Oh, nah itu ada apa, Mas? Sawah atau perumahan? Itu sawah. Sawah. Terus orang yang meninggal ini karena apa? Ada yang tabrakan, ada yang apa? Oh, kecelakaan. Kecelakaan motor. Iya. Berarti saya sekolah 1 tahun pasti ada orang yang meninggal. Kelas 2 pasti ada orang yang meninggal. Kelas 3 ada aja yang meninggal. Oh, di lokasi itu? Di lokasi, ya itu. Itu padahal persawahan? Persawahan. Ada jalan atau gimana? Ada jalan, ada kayak rel kereta ada. Oh, rel kereta api. Mungkin, di situ? Iya. Rel kereta api? Di situ, di lokasi itu? Di situ. Meninggalnya? Iya. Saya juga, ya alhamdulillah lah. Sampai sekarang. Akhirnya berarti bisa ini ya, Mas? Itu bisa menjadi sebuah urban legend ya, yang urban akhirnya legend. terkenal ya. Akhirnya terkenal. Lokasi itu terkenal enggak, Mas? Lokasi itu akhirnya. Terkenal lokasi itu. Memang terkenal ya. Memang terkenal. Sering ya kayak terjadi kecelakaan lah. Di situ. Iya. Lalu ada ini enggak, Mas? Maksudnya masyarakat setempat gitu menamai lokasi tersebut itu dengan apa atau? Ya ada. Cuman saya nggak berani nyebut lah. Oh gitu ya? Iya, saya nggak berani. Soalnya ya mungkin itu buat pertanyaan atau penasaran yang nonton aja. Saya kenapa nggak mau nyebut? Ada ketakutan tersendiri. Bagi Mas Ramadan ini sendiri. Takutnya kalau booming, siapa ini? Nah, mungkin saya alangkah lebih baiknya silent aja. Oh, diam aja ya. Jadi mengenai lokasi yang ada ini. Tapi itu benar-benar ada. Benar-benar sampai ada. Sekarang. Sampai sekarang. Masih sering terjadi kayak gitu. Kalau
sekarang kayaknya sudah nggak terlalu kayak seseram dulu. Oh, kemungkinan udah rame gitu ya? Udah rame, kemungkinan. Pemukiman gitu Ya. Tadinya dulu sepi? Sepi, Mas. Oh, kalau malam aja buat trek-trek balap liar itu. Oh, buat balap liar? Iya. Oke. Sekarang ya kayaknya mendingan sekarang. Mendingan. Pernah dengar lagi Mas ada kejadian di situ apa selain ini Mas Ramadan mengalami bis setan itu di sana? Ya kalau itu nggak ada lagi sih Mas. Nggak ada lagi. Nggak ada. Kejadian di sekolahan itu nggak ada. Bis yang karya wisata lagi kayak Mas Ramadan dulu udah ada. Udah nggak ada. Itu kejadiannya pas tahun saya aja. Oh, berarti sekali itu. Sekali tahun ganjil 2001. Tahun ganjil 2001 ya. 2001. Oke, masuk ke tahun awal dari awal 2000-an ya Mas. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah selamat. Tidak ada kejadian apapun setelahnya. Nggak ada keanehan kan? Setelah itu. Nggak ada. Sampai Mas Ramadan sekarang ini udah nggak ada keanehan. Iya, udah nggak ada. Teman-teman juga nggak merasakan keanehan. Nggak ada, alhamdulillah. Ya cuman yang tahu kejadian ini cuman diem aja. Diem. Sebenarnya cerita ini udah dari dulu udah booming, cuman nggak ada yang berani speak up. Ya saya juga tadinya nggak berani, cuman kenapa nggak dibawain coba aja dibawain biar kebongkar semuanya. Cuman kan yang saya tahu cuman segitu aja Mas. Oh, karena ini yang berhubungan dengan tadi urban legend itu. Urban legend. Takutnya ada apa-apa gitu ya Mas. Nah, insya Allah tidak ada apa-apa Mas. Alhamdulillah. Yang penting ya sholat 5 waktu gitulah Mas, untuk pagar gaib kita itu pagar gaib terkuat gitu loh. Ya. Jadi aman-aman saja ya. Aman-aman. Alhamdulillah. Jadi ini pengalaman yang pernah dialami oleh Mas Ramadan dan teman-teman SMP-nya dulu ya. Benar. Di salah satu sekolah menengah pertama ya Mas, SMP di salah satu daerah. Karena Mas Ramadan ini memang ini sebuah urban legend di lokasi tersebut, makanya Mas Ramadan ini tidak berani Mas untuk menyebutkan itu karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Benar. Untuk menjaga itu semua, yang jelas ini adalah kisah bukan fiktif. Ini kisah benar-benar nyata. Tadi yang poin tak ambil guru agama ya. Guru agama. Bu guru ya, perempuan ya. Guru agama itu yang mungkin punya kemampuan linuwe atau bisa lihat gitu ya Mas. Itu sempat bilang juga ya. Kalau memang ada sosok-sosok di dalam bis itu. Nah ini yang memang aku merinding ini kalau aku jadi ini loh Dam. Jadi sopir ini loh. Rasanya gimana sama kondekturnya? Nek kondektur ini masih iso ndablek itu loh, masih bisa santai buh ya. Nek sopir ini kan harus fokus. Kalau ndak ke jalan itu kan bisa kecelakaan gitu Mas. Itu sampai ke Bandung itu ya. 3 tujuan ya. 3 tujuan. Dari lokasinya sekolah Mas Ramadan ini sampai ke Bandung itu berapa jam? 6 jam. 6 jam. Nyopiri demet 6 jam. Aduh, aku penasaran kok Pak sopir iki. Ya, kalau ada Pak sopirnya kenal itu pengen tak panggil ini Pak sopirnya. Ya, jadi luar biasa pengalaman sing nganu ya, apa bener-bener ini hal gaib memang kadang di luar nalar ya Mas. Benar. Kita berusaha melogikakan ini nggak bisa. Nggak bisa Mas. Saya juga ya sempatnya tadinya saya juga nggak percaya, cuman ya semenjak itu saya percaya hal gaib. Kalau hal gaib ini ada. Ada ya. Jadi ini yang rancang-rancang kita juga di dalam agama saya khususnya Islam ini memang harus mengimani gitu loh Dam, bahwasanya hal gaib ini memang ada. Gitu. Entitas gaib ini memang ada dan inilah Mas Ramadan yang pernah mengalami sendiri kejadian tersebut yang benar-benar susah kalau kita ini untuk kita logika ataupun kita nalar itu secara keilmuan ini memang nggak bisa, secara sains ilmu pengetahuan nggak bisa Mas, karena hal gaib ini benar-benar aneh gitu ya Mas. Aneh. Ya. Ini benar-benar aneh, maksudnya sampai akhirnya bis kosong ini pun kuncennya memberitahu kalau bis ini harus berangkat saja daripada nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dengan siswa-siswi ataupun guru-guru ya pihak sekolahan ini dari 2 bis itu yang penuh dengan siswa. Oke, jadi ini cukup bikin saya merinding dan bikin saya mikir lagi, cuma kalau naik bis ini
Jangan sampai yang sepi dulu. Oke, baik, kira-kira seperti itu ya Mas yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah. Mas udah mau membagikan pengalaman ini ke channel kami. Siap. Nah, ini sekali lagi rencang-rencang tidak disebutkan oleh Mas Ramadan karena ini berkaitan dengan sesuatu ataupun urban legend di wilayah tersebut. Jadi ditakutkan ada apa-apa karena ini adalah keyakinan dari Mas Ramadan dan teman-teman SMP-nya. Jadi kita alangkah lebih baiknya kita tidak memaksa untuk menyebutkan, dan lebih baiknya lagi, lebih bijaksananya lagi kita berusaha melumrai, memahami hal tersebut. Baik, kira-kira seperti itu ya Mas yang bisa diceritakan. Dan sekali lagi kami tim mengucapkan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sukses selalu dan tidak mengalami hal-hal yang seperti itu lagi. Amin. Dan salam untuk keluarga ya Mas. Siap. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima Udah kasih, Mas. di studio yang ala kadarnya pokoknya ya. Bagus ini. Minumnya juga es teh gitu ya. Mantap. Saya nggak ngopi Mas soalnya. Oh, nggak ngopi. Kenapa nggak ngopi? Saya punya lambung Mas. Oh, punya lambung. Iya, Ya Mas lah, bener api. Lebih baik es teh dan air putih Mas. Iya, air putih. Terima kasih rencang-rencang. Itulah cerita dari Mas Ramadan mengenai Bisantu Tak Kasat Mata ya Mas. Tak kasat mata. Yang sudah diceritakan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kisah Mas Ramadan ini. Baik, kira-kira seperti itu. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata, masih banyak salah perilaku ketika membawakan segmen ini. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga dan Mas Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.